Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Tirta Musitama. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin banyak di pikiran dari teman-teman semuanya, kalian semuanya. Apakah mungkin ujian, skripsi, tesis, disertasi itu gagal? Ingin tahu? Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini, channel yang membantu Anda, kalian semua untuk sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, seringkali kita mendengar kekhawatiran ya atau pemikiran bahwa mungkin nggak sih ujian-ujian itu gagal. Secara singkatnya, setiap ujian itu mungkin gagal. Ya, tapi dalam kondisi seperti apa? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, walaupun ini penjelasannya secara umum ya, antara skripsi, tesis, disertasi, tapi saya yakin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini mengambil di semua jenjang. Nah, kecuali nanti secara khusus saya sampaikan ya, mohon diperhatikan. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan subscribe ya. Baik, nah, dalam setiap sidang itu memungkinkan terjadi kegagalan atau alias kalian tidak lulus. Tapi alasannya apa? Yang pertama perlu diketahui dulu, sebelum sampai ke ujian akhir, ya, saya bicara ujian akhir nih, naskah skripsi, naskah tesis, apalagi naskah disertasi, semua sudah mengikuti saran dari pembimbing, ya, apakah itu promotor gitu ya, kalau itu disertasi, atau pembimbing juga 1, 2 gitu. Nah, sudah ada approval dari para pembimbing atau bahkan kalau disertasi ada dewan penguji masuk dalam tim pembimbingan itu, sehingga kalau sudah berdasarkan approval dari para pembimbing, tentu ya naskah itu sudah siap ya, atau mendekati sempurna dalam arti sudah memenuhi standar minimal sebagai sebuah naskah tugas akhir yang layak diuji. Nah, itu satu. Gitu. Nah, karena penguji itu juga membaca ya naskah-naskah itu, atau juga penguji dari eksternal juga membaca naskah-naskah itu, ya tentu saja memungkinkan ya, dari sudut pandang dari penguji eksternal itu, atau penguji yang di luar pembimbing, itu akan memberikan catatan atau menanyakan sesuatu terkait dengan naskah tugas akhir tersebut. Nah, disinilah potensi kemungkinan ada kegagalan. Oh no! Nah, kegagalan dalam arti ada miss yang luar biasa dari proses penelitian, pembimbingan, sehingga naskahnya itu ada lubang ya, ada bolong, ada gap yang mungkin tidak bisa diterima gitu, atau tidak bisa langsung dikatakan lulus. Nah, ini yang perlu diperhatikan, walaupun sangat jarang ini terjadi, khususnya untuk yang disertasi ya. Kalau untuk skripsi, nah kemungkinan masih ada, kemungkinannya lebih besar, karena ada kemungkinan dari supervisor ya, pembimbing itu mungkin hanya 1 orang. Ya, sehingga kalau 1 orang mungkin ada keterbatasan terhadap topik tersebut, baik dari sisi substansi ataupun mungkin metode penelitiannya gitu ya. Walaupun kita berasumsi bahwa pembimbing dipilih untuk membimbing naskah skripsi tentu sudah memiliki kompetensi, pengalaman, ya, keterampilan yang luar biasa. Sehingga kalau kemungkinan untuk gagal itu sebenarnya minim. Tetapi saya harus sampaikan, di skripsi ya, lebih besar kemungkinan gagalnya dibandingkan di tesis maupun di disertasi. Jadi pendeknya, apakah mungkin gagal di sidang-sidang tugas akhir? Kalau untuk skripsi lebih besar gitu. Kalau untuk disertasi yang paling kecil. Nah, alasan-alasannya tadi yang saya sampaikan di depan. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan ya. Subscribe ya sekarang. Nah, kalau yang melihat bahwa video ini menarik, bernilai ya, dan juga ingin terus mendengarkan, silahkan like juga. Nah, kemudian
apa yang harus dilakukan ketika sidang ujian skripsi Anda katakanlah gagal atau dinyatakan tidak lulus? Biasanya Anda diberikan kesempatan untuk ujian ulang. Ya. Karena jarang sekali satu kali ujian terus gagal dinyatakan harus nggak lulus terus alias drop out gitu. Nggak mungkin. Ya. Jadi biasanya sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing, ya, tapi secara umum ada mungkin revisi besar ya, major revision, atau mungkin minor revision, atau ya kalau major ya itu biasanya diminta untuk ujian ulang. Ujian ulang bisa dari hitungan minggu, bisa hari juga, atau bisa bulan ya, tergantung sejauh mana revisi yang harus dibuat. Nah, tapi pada prinsipnya Anda para mahasiswa ya itu mendapatkan kesempatan kedua lah untuk diuji. Jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir ya kalau misalnya ujian Anda tidak lulus. Masalahnya nih ya kadang-kadang Anda sudah memang perlu ya percaya diri, over PD, masuk ruang ujian gitu ya. Nah, sebelumnya udah disiapin tuh bunga-bunga, rangkaian bunga atau ucapan selamat ya. Mungkin perayaan kecil lah ya, nggak harus bunga atau ucapan yang luar biasa. Tapi paling nggak mungkin keluarga kalian, teman-teman kalian itu udah pokoknya ini kayak lulus nanti kita kasih surprise gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang ketika ujian itu Anda dinyatakan nggak lulus, kadang-kadang kemudian rasa kekecewaan ini aja ya, yang membuat waduh selebrasinya tertunda gitu. Rasanya terus teman-teman kan jadi kagok ya, keluarga jadi kagok juga. Kamu ujiannya lulus nggak? Aduh, ujian saya nggak lulus, saya harus ngulang gitu ya. Terus ya ini bunganya mau dikemanain gitu ya. Gitu. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya minor itu tadi ya, yang di luar substansi sebenarnya yang membuat kalian tuh khawatir. Nah, sebenarnya kalian nih ya nggak perlu khawatir lah hal seperti itu ya. Itu kan hal-hal negatif yang harus disingkirkan. Nah, kalau misalnya nggak lulus, nah catatan-catatan dari sidang apa saja itu harus diperhatikan. Langsung revisi, langsung ketemu pembimbing atau siapkan dulu revisi-revisi sebisa mungkin. Ketemu pembimbing, sampaikan ini, apakah sudah betul ya. Kalau perlu masuk persetujuan ke penguji juga silahkan disampaikan ke penguji. Nah setelah itu oke, ya proses approval lagi, masukkan ke program studi dan minta untuk dijadwalkan untuk sidang skripsi ya, ulang gitu. Nah pada dasarnya mekanisme ini sama ya berlaku untuk tesis maupun disertasi. Nah itu ya, jadi kalau ujian skripsi kalian itu gagal, jangan khawatir gitu ya. Gagal itu biasa, tapi yang luar biasa adalah bagaimana kalian bangkit dari kegagalan. Gimana jatuh, kemudian itu Anda harus muncul lagi. Itu yang membedakan kualitas orang yang hebat, sukses gitu ya. Saya yakin nih, kalian semua yang nonton video ini adalah orang-orang yang punya kualitas seperti itu. Nah, sedikit lagi. Nah, Prof, bagaimana tadi soal disertasi? Oke. Terima kasih. Mungkin apakah ada nih yang mahasiswa S3 atau mahasiswa doktor ya, mungkin saya sampaikan sedikit bahwa dari beberapa data yang saya peroleh ya, itu memang kalau untuk disertasi, kalau udah siap maju ya untuk sidang, kalau di Indonesia sidang promosi doktor ya, itu kalau dikatakan tingkat kegagalannya itu sangat kecil. Bahkan statistik di luar sana ya, salah satu di universitas di Amerika yang saya lihat itu kegagalan disertasi itu ya itu hanya 1%. Jadi boleh dikatakan ujian promosi doktor atau ujian terbuka disertasi S3 itu semacam ada unsur formality yang kuat gitu. Nah, formality atau formalitas yang kuat bukan berarti seadanya, sekenanya ya Anda boleh seenaknya. Enggak. Kalau Anda ujian disertasi promosi doktor kemudian juga nggak bisa menjawab pertanyaan dari semua dewan penguji ataupun di tim promotor ya, pasti loh ini kok kayak gini performanya, bisa dipertanyakan. Nah bisa juga nanti diminta untuk ujian ulang, memungkinkan sekali. Nah tapi poinnya ya dari semua itu adalah kesiapan naskah dan approval persetujuan dari pembimbing. Sampai mana dia
para pembimbing itu, ya, tim promotor itu menyetujui memberikan tanda tangan. Kalau sudah itu Anda mendapatkan itu, insya Allah ya, sidang promosi doktor itu Anda bisa lebih tenang lah. Tapi tentu ya, performa di lapangan ya itu adalah tanggung jawab Anda. Boleh punya pelatih hebat, promotor yang hebat, tim pembimbing yang hebat, supervisor yang hebat, tapi siapa yang akhirnya main di lapangan dan berhadapan dengan dalam tanda kutip musuh-musuh atau para pemuji adalah Anda sendiri. Siap untuk itu? Nah, demikian semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Jangan khawatir untuk menghadapi setiap ujian akhir, baik itu skripsi, tesis, disertasi. Anda perlu mempersiapkan diri, kerjakan PR-PR Anda, naskah Anda harus bagus, harus disetujui oleh para pembimbing juga. Nah, setelah itu Anda baru maju dengan percaya diri. Maju sidang dengan percaya diri, insya Allah bisa lulus. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau Anda tadi belum like ya video ini, silahkan like sekarang ya. Bagikan juga buat teman-teman yang lain yang mungkin juga lagi galau seperti kalian ya, menghadapi sidang ujian skripsi ini, saya bakal lulus nggak nih? Gagal mungkin nggak nih? Nah gitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Salam sehat selalu.